Kakagira reta shoudai no hata no urade. Kono gakko wa propaganda ni yote kibishiku sukarareta genjitsu wo kizendeiru. Kokore wa heiya no sumizumi made ga hitoto no monogatari ni shitagau yo atsuryoku de mijite iru ga, gidasareta shinjitsu ni gimo no idako tamashi mo mada sanjai shiteiru. Di balik megahnya bendera yang berkibar, sekolah ini mengukir realitas yang telah diatur dengan keras oleh propaganda. Di sini, setiap sudut ruangan dipenuhi oleh tekanan untuk mengikuti satu narasi. Namun, ada beberapa jiwa yang masih mempertanyakan kebenaran yang disodorkan. Pada akhirnya, Jepang akan membawa kemajuan untuk kita semua. Selanjutnya kamu, Aji, tolong berikan pendapatmu tentang pembelajaran hari ini. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat, Bu. Saya semakin mengerti bahwa Jepang akan membawa kemajuan untuk anak kita. Jepang mengajarkan nilai disiplin, keberanian, dan semangat teman kita. Sesuatu yang seolah tak pernah bisa diimplementasikan oleh bangsa Barat, terutama dalam menghadapi warisan penjajahan Belanda. Bagus, Aji, kamu telah memahami apa yang diperlukan untuk masa depan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mendalami konsep Nippon Cahaya Asia. Ingatlah, nilai yang dipaparkan di sini adalah kunci bagi masa depan bangsa. Melalui ajaran ini, kalian diajarkan untuk melihat bagaimana Jepang telah membawa pencerahan dan kemajuan yang luar biasa, menuntun Asia menuju peradaban yang lebih tinggi. Di tengah arus propaganda yang mengalir di kelas, Aji berjuang dengan rasa ingin tahu dan keberanian yang terus terguncang oleh ingatan masa kecilnya yang penuh makna. Di dalam buku ini tersimpan kisah perjuangan dan nilai kemanusiaan yang mengajarkan bahwa keadilan serta kebebasan adalah hak setiap bangsa. Jadikan itu sebagai pelita hatimu dan menghadapi ketidakadilan ya, oke? Nah, dengerin Bapak. Mereka itu bukan hanya omongan manis. Kamu harus berani. Jangan tertipu oleh janji-janji penjajah. Ingat, darah yang sudah tumpah ini, ya nak. Kamu harus rebut kemerdekaan ini untuk negara kita. Sore, apakah ada yang sedang kalian cari? Sore, Ai, kami sedang mencari buku sejarah perjuangan. Kami dengar buku itu sangat penting untuk dipelajari hari ini. Apakah kamu bisa bantu cari buku itu ada di rak mana? Itu Sepertinya tidak ada di sini. Sebentar ya. ya. Sepertinya buku ini yang kalian maksud. Oh iya, Ai, terima kasih. Hai, baca bu. Selamat sore, Ai. Menurutmu apakah tidak yang aneh dari pelajaran hari ini? Aku rasa ada yang disembunyikan. Ya Ji,
Ini seperti ada yang disembunyikan. Aku takut jika kita melanjutkannya, kita menjadi sasaran selanjutnya. Aku tahu, tapi sulit untuk mencerna semua palsuan ini. Dengar, Ji, kita harus mulai berhati-hati mulai saat ini. Ini bukanlah hal sepele. Jadi, sebaiknya kita pulang ke kelas dulu. Baiklah. Yuk. Itu kenapa ya? Kayaknya pas sekolah sangat marah pada Ai. Ayo. Tunggu aku, Bi. Jepang hadir sebagai saudara tua, membawa janji modernisasi dan kemakmuran bagi Indonesia, atau setidaknya itu janji mereka. Pak, saya ingin bertanya. Mengapa Jepang lebih memilih Indonesia untuk mendapatkan bantuannya? Apakah ini hanya omong kosong doang propaganda Jepang? Kamu tentu memiliki banyak pertanyaan di otak kecilmu itu ya, Ji. Pelajaran sudah sampai sini. Saya ingin kamu push up 50 kali ya. Pak. Ada apa, Ai? Aku berbeda dari ayahku. Apaan yang berbeda? Sejujurnya, aku pun tidak setuju dari apa yang ayahku ajarkan. Tapi aku terjebak, Ci. Aku tidak punya kekuasaan yang cukup untuk melawan mereka. Semua kejadian yang diberikan oleh Jepang, aku merasa semua itu hanyalah kebohongan. Aku ingin membantu kamu mencari kebenaran itu. Paham. Ya sudah, terima kasih ya. Tapi jangan pukul ini kalau beresiko. Dan mungkin aku merasa tidak sendiri lagi. Aji, aku ingin bicara. Oh, ya, ada apa, Ai? Aji, semua ini sulit ya. Aku minta maaf ya. Maaf sebagai rakyat Jepang karena aku juga terjebak dalam propaganda yang menghancurkan hati nurani. Aku ngerti, Ai. Namun, apa yang membuatmu sangat berani mempertanyakan ini? Karena aku tumbuh dalam doktrin yang mengajarkan nasionalisme ekstrim, di mana kemajuan didefinisikan melalui kekuasaan dan dominasi. Tapi Ji, di balik semua itu, aku selalu merasakan kekosongan. Aku tahu, sebagai rakyat Jepang, aku pun harus menanggung rasa malu dan rasa bersalah karena membenarkan propaganda itu. Aku sudah muak dengan semua ini. Jepang yang membawa kata kemajuan, nyatanya hanya menjadi kerja paksa di sini dan ada penindasan di mana-mana. Pak, saya harus melaporkan perilaku Aji hari ini. Tindakannya yang mempertanyakan ajaran dan kemajuan yang dijanjikan sudah terlalu berani. Ini jelas mengganggu tatanan yang telah kita bangun. Baik, Jo, pastikan laporan ini segera ditindaklanjuti. Kita tidak bisa membiarkan pertanyaan-pertanyaan super cek ini tersebar di antara para murid. Aji harus diberi peringatan, bahkan mungkin ditindak tegas. Siapa? Kita harus menangkap Aji. Biarlah kemarau di hatinya itu menjadi contoh untuk para murid agar tidak bertindak sembrono. KPI akan kita siapkan. Jangan biarkan pertanyaan kecil itu menjalar dan mengguncang fondasi disiplin kita. Siapa? Aji, Kenapa, Ai? aku baru tahu rencana ayahku. Dia berusaha untuk menangkapmu dan KPI akan turun tangan. Aku tidak bisa biarkan itu terjadi. menangkapku. Kenapa harus sampai segitunya ya? Aku tidak tahu, tapi aku punya rencana. Sebelum kamu ditangkap oleh KPI, aku akan usahakan supaya kamu bisa keluar dari sekolah ini. Ada satu syarat ya, kita harus berhasil. Ayo. Apa, Pak? Kita tidak bisa membiarkan Aji terus-menerus meresahkan sekolah. Kalau perlu, serahkan saja dia ke KPI agar semua orang tahu siapa yang berkuasa. Saya paham, Pak.
Namun, penangkapan dengan Kempetai akan memicu kerusuhan dan membuat kita terkena sorotan publik. Bagaimana jika kita keluarkan Aji dari sekolah secara resmi? Drop out. Jadi kita memilih melepas dia keluar sistem. Benar, karena ini adalah langkah yang lebih halus untuk mencegah kecurigaan agar masalahnya bisa kita atur dari dalam tanpa sorotan dari luar. Resikonya memang tinggi, tapi jika diberi kelonggaran, bukankah mereka para murid bisa mengikuti jejaknya? Tidak, Pak. Saya bisa menjamin hal tersebut selama saya masih bisa memantau dia ketika dia sudah dikeluarkan. Oke, kita jalani opsi dropout ini. Tapi ingat, kita harus tetap waspada. Kalau ternyata ini cuma lebih banyak oposisi, kita cari jalan lain. Baik, Pak. Sebuah keputusan dibuat di balik pintu tertutup. Aji tak lagi tercatat sebagai siswa. Aji kemana ya? Kok dia tidak terlihat hari ini? Iya kak, dia udah dikeluarin. Katanya gara-gara masalah indisipliner. Aci, Ya, lihat dokumen penting yang aku dapat. apa ini? Sekarang aku baca dulu ya. Wah, keren juga kamu ya. Ini bukti nyata tentang kerja paksa dan penindasan. Kita bisa pakai ini buat ngebongkar propagandanya. Tuh, kita bisa pakai ini sebagai senjata. Tapi ingat ya, Aji, kita harus berhati-hati. Oke, kita susun rencana dulu ya. Informasi ini harus disusun dengan rapi. Supaya nanti pas kita disebar, kita kasih efek kejut yang tepat. Aku setuju. Mulai besok, kita bisa menyebarkan informasi ini secara diam-diam. Dengan data dan fakta ini, aku harap mereka bisa mulai berpikir ulang tentang propaganda yang sudah ada sejak dari lama. Malam itu, sekelompok orang berkumpul secara perlahan. Beberapa wajah masih tampak asing. Namun, semangat mereka untuk melawan propaganda kian tampak jelas. Aji, sebagai penggerak utama, dengan tenang mulai menjelaskan informasi terbaru dan penegasan ideologi kepada para pendengarnya. Percakapan terjalin dengan kata-kata yang singkat namun penuh arti, hampir seperti sebuah ritual rahasia yang membakar semangat. Aji, Ya, tidak bisa seperti ini. Kalian harus bubar sekarang. emangnya ada apa? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Sekarang ikuti aku. Yaudah, pertemuan kali ini kita selesaikan sekarang. Catatannya harus disimpan secara rapi. Jangan sampai lupa, oke? Hubungi kita sekarang. Aji menatap merah putih yang berkibar. Di sanalah harapan tumbuh. Dan langkahnya untuk berjuang pun dimulai. Ji, Nagasaki dan Hiroshima telah dihancurkan. Aku harus kembali. Kemerdekaan akan tetap dilaksanakan dan Laksamana Maeda akan membantu. Temui dia bersama golongan muda lainnya. Aku tunggu kabar kemerdekaan dari tempatku kini. Aji. Mentari belum menampakkan dirinya kala itu. Namun, revolusi tidak bisa ditunda atau diminta dia menunggu. Sebuah usaha sederhana yang dilandasi oleh tekad yang telah lama menyala serta impian yang telah dinanti. Mereka berkumpul, menyatukan semangat yang telah dipupuk untuk merebut kemerdekaan bagi bumi pertiwi. Di antara kata demi kata yang terlontar, diskusi yang saling beradu dan pena yang menari di atas kertas. Di antara bayang-bayang penjajahan dan tekanan yang mengintai. Mereka berdiri. Entah apakah ini akan berhasil atau apakah yang menunggu mereka setelah ini. Hanya satu inti untuk malam ini. Indonesia harus merdeka. Bukan kelak, bukan pula nanti. Namun sekarang juga.
Karena mereka tahu, kemerdekaan bukan hadiah ataupun pemberian siapapun. Ia harus diperjuangkan, direbut dengan pikiran, dengan keberanian, dan dengan hati yang tak gentar pada ancaman. Segera, tanah air harus berdiri di atas namanya sendiri. Tumbuh bersama dalam satu kesatuan, tidak bergerak atas perintah siapapun dan tidak berada di bawah kaki siapapun lagi. Perjuangan kita hari ini akan menjadi nadi bagi revolusi. Jantung bagi masa depan bangsa. Tepat di bawah langit milik kita sendiri. Di atas tanah subur milik kita sendiri. Negeri ini, Ibu Pertiwi ini, Indonesia merdeka. Kemudian kisah ini kelak akan menjadi sejarah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita itu akhirnya telah sampai pada yang menunggunya. Benaknya dipenuhi pesan yang tak pernah disampaikan. Untuk pejuang revolusi di negeri sana, Haji Teguh Atmajaya.